Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah komputer pertemuan kedua di program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 1 kelas D pagi. Benar ya teman-teman? Ya Pak. Benar, Pak. Takut pula kita salah masuk. Kenapa? Kita pastikan dulu benar nggak ini. Ini salah masuk pula. Kepedean ya kan dosennya. Apa pula Bapak sini? Ini bukan kelas Bapak ini. Oh ya mohon maaf ya, salah kelas. Kan malu ya kan jadi. Oke, next ya. Jadi mata kuliah ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, hari ini kita akan melakukan tutorial penginstalan bagaimana cara menggabungkan Mendeley aplikasi kepustakaan ke Microsoft Word kita. Jadi hari ini kita sudah mulai ngebahas mata kuliah terkait komputer dan tujuannya ke makalah-makalah yang telah disuruh oleh dosen kepada kalian agar rapi, memenuhi, dan yang paling sering bermasalah makalah itu adalah pada pengutipan. Pengutipan itu maksudnya mengutip tulisan orang tapi tidak disertakan. Saya ulangi sekali lagi, kamu mengambil tulisan orang lain tapi kamu tidak menyertakan itu tulisan siapa. Itu adalah tindakan plagiat dan itu tidak dibenarkan. Sehingga teman-teman nanti kalau dicek plagiat, ada namanya cek plagiat, cek kesamaan. Dokumen kamu itu dicek kesamaannya. Kalau dia di atas 30%, maka itu plagiatnya sudah tinggi. Hati-hati. Untuk menghindari itu ada sejumlah cara. Pak Supriyadi, kenapa Pak kita belajar tentang ini? Tentang Mendeley. Dan kenapa kita belajar tentang plagiat? Karena kita harus menghargai karya orang lain. Jadi karya orang lain itu cara menghargainya adalah dengan mencantumkan namanya ketika kita lakukan pengutipan. Saya akan melakukan langsung share screen sedikit materi tentang pertemuan 1. Sabar Milawati, nanti saya akan kasih enrollment key-nya kepada kalian. Bersabar ya say. Tunggu, stay tune, slow di boncengan. Kenapa? Karena memang hari ini saya masih sedikit susah mengaksesnya. Nggak tahu saya apakah karena kendala jaringan di saya ataukah ada pengaturan e-learning saya yang terlalu berat. Nanti itu akan coba saya cek. Tenang aja teman-teman. Hari ini saya akan berikan tugasnya itu nanti akan diupload di e-learning. Ya, untuk latihan kita menggunakan e-learning. Nanti saya akan juga berikan absensi nanti di e-learning juga. Tapi untuk hari ini absen tetap dicatat oleh si Fadila Erna Sution, dan yang minggu lalu mudah-mudahan dia bisa mencatat dan menyimpan setiap pertemuan kita. Walaupun di e-learning ada absen, tapi teman-teman juga akan kami diabsen oleh Fadila melalui Zoom meeting seperti ini. Oke, ada chat. Assalamualaikum Pak, maaf Pak, saya izin mau vaksin Pak. Mutia Ramadhani. Oke, nggak apa-apa Mutia, silakan sambil pakai headset juga boleh. Kalau mau sambil didengar, kan vaksinnya kan tidak 2 jam kan. Paling kamu kan lagi ngantri. Ketika kamu lagi ngantri, kamu boleh kami temanilah dari sini sambil dengarkan kami dari sini curhat ya. Ya. Kok curhat? Iya maksudnya curhat pula. Maaf Pak, giliran saya Pak. Oke, silakan dilihat. Langsung aja lihat. Nanti kau kena suntik nanti handphonemu. Udah nggak apa-apa. Hati-hati ya. Hati-hati. Bilang sama dokternya jangan suntik yang sakit, bilang. Terima kasih Pak. Ya, oke. Nanti kalau udah bisa bergabung lagi ya. Kami nanti kami tanpamu bagai butiran debu. Madung Maira Madinah Siregar. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Ya, nanti kalau kita lagi bosan, lagi misalnya apa di kelas kita ini ternyata banyak artis. Alhamdulillah. Ada Febiola, Nabila Rahab. Tadi
Telah putus sudah harapanku, bentar lagi komputer. Aduh gimana ini, katanya kan. Jadi kayak gitu tadi lagunya aku dengar. Padahal enak kali kalau nggak masuk kuliah komputer. Ya kan enak ya kan? Free class. Kalau free class kan enak kan, nggak kuliah. Yes, kan? Tapi kalau nanti Anda yes, itu namanya pembunuhan teman-teman. Ya, ke saya kalau sebisa-bisanya saya akan tetap luangkan waktu 10-20 menit. Kalaupun nggak bisa selalu door. Misalnya nanti kita akan coba dari e-learning sesekali, ya. Tidak Zoom, tidak Google Meet. Tapi dari e-learning saya pantau. Kita nanti chat-chatan nanti dari forum diskusi namanya. Ya. Oke, ini mumpung masih bisa online, masih bisa Zoom, kita gunakan Zoom. E-learningnya akan tetap saya bagikan. Sabar, tenang aja. Baik, ini akan saya coba share screen. Oke, ini dia. Jadi modul komputer kita pertama nanti ini juga saya upload nanti di e-learning ya. Ini sebenarnya tentang pengantar teknologi komputer ya. Sebenarnya di sini cerita tentang sejarah komputer itu sendiri ya. Sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan terlalu mendetail, nanti Anda bisa baca lah. Jadi ada generasi pertama komputer ya, ada generasi kedua transistor, ada generasi ketiga generasi IC, generasi keempat generasi mikroprosesor, generasi AI ya, udah mulai kecerdasan buatan. Nah komputer itu bisa kita lihat dari gambar-gambarnya nih, dulu besar kali dulu bentuk komputernya seperti ini, mulai mengecil, semakin mengecil, dan sekarang jadi seperti ini. Bahkan ini udah ketinggalan ini bentuk ini udah zaman bahola ini. Komputer sekarang sudah canggih-canggih, semakin tipis, sama seperti handphone. Semakin dia tipis, semakin dia seperti handphone sultan, bisa dilipat-lipat, makin mahal harganya. Ya, Samsung Fold Z ya, itu handphone sultan itu kan, yang bisa dilipat-lipat, tapi luar biasa sekali. Artinya apa? Semua penyempurnaan itu terjadi. Kalau dulu memorinya kecil, sekarang memorinya udah besar. Ini kenapa ada tulisan ini teman-teman? Saya tadi cerita tentang handphone ya. Handphone sekarang sudah banyak yang 6 GB RAM-nya, 128 memorinya. Ada yang 8 GB, ada juga yang 256. Otomatis lebih cepat dong yang ini dibanding yang ini. Kenapa? Kalau 6 GB, RAM 6 GB itu ibaratnya bisa membuka 6 aplikasi sekaligus. Kalau ini 8 aplikasi. Jadi ketika kamu buka 8 aplikasi di sini, dia udah mulai melambat. Tetap bisa. Jadi maksudnya apa? Komputer itu sendiri pun tetap akan menuju ke penyempurnaan. Tiap tahun dia akan ada aja yang baru. Sekarang ada namanya teknologi 5G. Ya. Ada namanya teknologi 5G sekarang. Kalau kemarin kita masih cerita 3G, belum lama kita pakai 4G, sekarang sudah pakai 5G. Sebentar lagi nanti akan muncul 6G. Lama-lama nanti kita semua GG jadinya ya. GG. Karena kita nggak ngerti apa yang sedang kita pelajari, sehingga terlalu banyak berantakan gitu. Ya, oke. Ini terkait pengantar. Saya tidak berlama-lama di sini. Yang penting teman-teman paham komputer itu memiliki yang namanya hardware. Catat teman-teman. Hardware itu prosesor, monitor, keyboard, printer, ya. Jadi bahasa sederhana saya begini. Kalau kamu ambil bagian-bagian komputer yang ada, bisa kamu sentuh, bisa kamu pegang, itulah namanya hardware. Terus mohon izin, misalnya kamu mau coba gitu rasanya, kamu tokokkan gitu ke kepalamu gitu. Kalau dia sakit, itulah hardware. Coba ambil monitor komputer itu, tokokkan kepalamu ke layarnya itu. Sakit nggak? Kalau sakit, itulah dia hardware. Karena keras. Yang kedua namanya software. Software itu adalah apa? Software itu perangkat lunak. Ya. Dia adalah program komputer yang menjalankan atau memungkinkan hardware memproses data. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa kasih contoh software? Silakan. Siapa yang bisa kasih contoh software?
Silakan buka mikrofonnya, hidupkan. Kita mau melaksanakan penilaian keaktifan kelas ini. Siapa yang ngomong, menjawab, bisa menjawab berarti dia aktif. Contoh Microsoft Office. Sebutkan namanya ya. Kita kalau mau dapat nilai sebutkan namanya dulu ya. Nama saya Pak ini. Sebutkan. Saya mau menjawab Pak. Contoh software itu Pak ini gitu. Silakan. Siapa? Ayo, silakan siapa? Sebutkan namanya. Jangan takut-takut. Nanti takut-takut nggak dapat nilai jadinya. Microsoft Office. Jangan berbisik-bisik. Hidupkan langsung. Saya Pak, Atas nama? nama saya Mailisa Friska. Sebentar. Contohnya Ya, Mailisa Afriska. Saya tengok dulu orangnya. Oke. Yuk, contohnya Windows. Windows. Hanya itu aja? Windows, Microsoft Office. Bagus? Udah, itu aja sih. Oke, baik, benar, pintar. Mailisa Afriska, betul. Itu dia contohnya. Bagus. Konten 100. Siapa lagi yang lain? Elvina Azaria. Raise hand. Silakan Elvina. Ya, gunakan itu apa ya? Raise hand. Oh iya Pak. Ya, bagus. Silakan. Microsoft Word, PowerPoint, Bagus. Google Chrome. Bagus, ya. Itu adalah aplikasi-aplikasi ya, software ya. Ya. Oke, next. Berikutnya ada Jessica Boromarbun. Silakan. Hidupkan dulu say mikrofonnya. Gak jelas suaranya lah, Jess. Halo Jessica. Suaranya nggak jelas. Coba kamu agak dekat sedikit ke mikrofon, ke handphone kamu gitu supaya kedengaran. Apa aja contohnya? Contoh software. Oke, terima kasih Jessica. Kami masih belum bisa menangkap jelas. Boleh kamu ketik di kolom chat Zoom ya. Oke, berikutnya Ramadina Siregar, silakan. Microsoft Photoshop. Photoshop juga ya, betul. Microsoft Word, Office, Excel, PowerPoint. Oke, bagus. Oke, Dwi Putri Pulungan, silakan. Saya di Putra Pulungan. Office software, antivirus software, Adobe Photoshop, SPSS. Ya, bagus sekali kopeannya. Keren. Iya, nggak apa-apa. Karena membaca pula dari bawah tadi kan setiap mau menyebutkan dibaca dulu ke bawah. Nggak apa-apa. Bagus. Itu adalah bagian dari usaha. Itu keren. Saya hargai konten 100 Dwi Putri Pulungan juga. Oke, satu lagi terakhir ya, penutup. Ada Kakak Milawati, silakan Milawati. Pertama Microsoft Visio, Pak. Visio, ya boleh. Apa lagi? Microsoft Office itu nanti terbagi-bagi lagi. Bagus. Apa lagi? Infovet, Pak. Ya, banyak ya. Banyak contohnya. Oke, terima kasih Milawati. Jadi teman-teman, contoh software itu sendiri banyak ya. Nah, yang akan kita pelajari nanti lebih banyak kita ke arah softwarenya ya. Kayak Word, Excel, PPT, itu yang kita bahas. Kita bukan membahas bagaimana cara merakit komputer. Karena merakit komputer itu tugasnya orang komputer. Kita lebih banyak kayak mana cara memakai aplikasi-aplikasi yang ada di laptop ini, khususnya kayak
Word, Excel, PPT untuk tugas-tugas kita sebagai mahasiswa. Itu tujuannya. Oke ya. Baik, saya akan cerita dikit. Ini sudah oke nih, udah beres. Ini nggak ada lagi bacaan di sini, nanti Anda baca sendiri aja nanti ini. Saya mau lanjut ke bagaimana kita melakukan kepustakaan ya. Teman-teman, saya akan buka dokumen baru dulu. Saya mau menjelaskan ke kalian. Ini dah dia namanya tampilan Microsoft Word. Coba Anda perhatikan. Ya. Ini kalau kita buka Microsoft Word, tampilannya seperti ini. Di dalam ini banyak fungsi-fungsinya. Home, Insert, Design, Page Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Mohon izin sebelumnya, saya masih menggunakan Microsoft Office yang 2013. Karena saya menganggap ini masih kompatibel dan masih cocok. Kalaupun teman-teman sudah ada yang pakai 2020 atau 2019, sekarang ini silahkan saja, nggak apa-apa. Tapi itu paling tidak jauh beda tampilan. Paling dia penyempurnaan namanya. Ya, dia masih tetap menggunakan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya begitu ya. Nah, jadi teman-teman, bagaimana cara menggunakan Microsoft Word ini sendiri? Tidak sulit. Yang pertama kita harus menguasai yang namanya itu page layout. Setiap dikasih tugas, teman-teman harus langsung atur dulu page layoutnya. Dosennya minta ukurannya apa? Langsung cari di size, page layout size. Cari ukuran A4 biasanya. Kalau dosennya minta A4, klik langsung A4. Kemudian atur orientation. Apakah dia memanjang ke bawah atau memanjang ke samping? Biasanya lebih banyak memanjang ke bawah. Ini namanya portrait. Pilih portrait, kemudian pilih margin. Marginnya ini ada dosen yang minta kirinya itu 4 cm. Karena dianggap itu dijilid. Jadi dia agak dilebihkan 1 cm yang bagian kiri. Ya, kanan 3, atas 3, bawah 3. Kalau andaikan Pak Supriyadi, laptop saya belum muncul ini, klik di sini, custom. Nah, kemudian atur di sini ya, atasnya berapa? Ini klik ini, 3, misalnya kirinya 4. Ini sudah ada muncul pemberitahuan tinggal 10 menit lagi ya, apa-apa. Ini pilih 4. Nah, ini pilih 3 gitu ya. 3. Oke, harus itu oke kan? Oke. Nah, ini layar kamu ini sudah rapi. Ini saya kecilkan dikit layarnya. Nah, ini sepertinya. Oke. Maka kita sudah mulai bisa mengetik. Misalnya mau mengetik apa dulu? Pertama cover misalnya. Udah bisa. Ya, huruf besar, huruf kecil ya. Anda sudah harus paham itu. Pak Supriyadi, kayak mana caranya kita mau mengatur agar semua hurufnya itu Times New Roman? Kalau saya caranya adalah ketik dulu CTRL-A. Berbarengan ya, CTRL-A. Nah, muncul seperti ini. Pilih home. Pilih ini. Pilih ukuran huruf Times New Roman. Pilih ukurannya 12. Nah, ini dia udah seperti ini. Ini mudah-mudahan sudah rapi, ukurannya 12. Nah, teman-teman silakan tinggal buat aja nanti judulnya apa. Misalnya sejarah perkembangan komputer. Misalnya teman-teman, kalau mau mengatur cover itu nggak perlu banyak-banyak. Ketik aja dulu asal-asal gitu. Disusun oleh, bikin namamu, misalnya siapa namamu gitu ya. Misalnya Rahmadina Siregar, misalnya ya, NIM atau NPM. Berapa NPM kamu, Rahmadina? 2109. Ya? Bukan Pak, 2102. 09 0154. Misalnya begini kan. Nanti kita di bawah, paling bawah nanti kita juga perlu membuat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya. Oke, program studinya dulu ya. Program studi PGSD. Nanti kita susun terakhir ya. Kita bikin aja dulu apa isinya gitu. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera
daerah utara misalnya 2021. Nah ini tinggal kita susun aja. Ini misalnya kita mau taruh kemana? Di tengah. Pilih ini di tengah ini. Ini namanya di tengah. Lihat di tombol ini. Ctrl E. Boleh pilih Ctrl E. Oke. Ini agak ke bawah karena kita nanti mau membuat logo UMSU. Ini juga letak di tengah. Pilih nih Ctrl E. Ini kalau misalnya nggak mau di tengah, boleh ditekan tab. Ada tab di apa itu, di keyboardnya itu ditekan, digeser gini, tab. Kalau kurang rapi geser lagi, npm. Nah, misalnya, atau kalau ini mau diletak di tengah-tengah, boleh juga ini. Tapi harus balik lagi dulu ya, sorry. Kalau kamu mau letak di tengah-tengah, lebih rapi di tengah-tengah, boleh juga pilih ini. Sama ini boleh gini ya, nggak apa-apa. Nanti program studi ini semua kita blok aja langsung. Ini kita letak di tengah-tengah, Ctrl E. Ini biasanya ditaruh di paling bawah ya. Ini ditaruh paling bawah di sini. Nah, ini judulnya agak mau dibesarkan boleh. Ya, sejarah perkembangan komputer. Kalau misalnya disusunnya mau dibikin keren boleh, misalnya gini. Di enter dulu dia ke bawah baru oleh gitu ya. Ini juga kalau mau diletak di tengah, blok. Nih, pilih nih, dari tengah-tengah. Ini hapus. Cara menghapusnya blok ya. Klik kiri tahan. Ini kontrol. Setiap kamu ada kendala, kamu bisa tekan Ctrl Z atau ini undo ya. Kalau misalnya kamu ada kendala gitu. Kalau misalnya ini kok udah jatuh kali Pak ke bawah, naikkan lagi ke atas, tarik lagi ke atas sampai dia satu halaman. Ini naikkan ke atas lagi. Misalnya seperti ini lah ya. Ini kan biasanya harus agak dibesarkan ini. Besarkan, pilih misalnya hurufnya berapa? 20. Kamu kasih tebal, boleh. Ini naikkan lagi ke atas sedikit. Boleh. Ini di sini. Nah, biasanya logonya diletak di mana? Apakah di bawah nama atau di mana? Ataukah di bawah ini? Tergantung ya, tergantung gaya dosennya. Kalau misalnya dia mau di atas boleh. Kalau mau di bawah nama juga boleh. Biasanya ada juga yang letak di bawah nama. Logo dulu ya. Baru ini. Biasanya di sini ya. Bawah nama ya. Ambil. Cari ini, cari logo UMSU. Siap. UMSU terbaru. Nah, kenapa tuh, Bang? Oke, Putri, matikan mikrofonnya, Put. Oke, cari logo UMSU. Nih. Oke ya, ini cari, download dulu ini. Nah, ini di download dulu logo UMSU-nya, download. Ini klik kanan di sini ya. Di logonya ini klik kanan dulu ini. Klik kanan ini. Save image as. Simpan gambar katanya. Dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk ini, simpan di desktop aja. Ini naikkan dulu, ini save. Ini save. Nah, udah tersimpan dia, buka gambarnya. Nah, ini gambarnya tadi kan. Ini copy, klik kanan copy. Oke, letakkan kemari. Paste. Oke, silakan diatur, klik kanan dulu. Silakan klik kanan di sini, web text, pilih aja behind text. Kemudian atur. Kemudian ini program studinya geser ke bawah. Seperti ini misalnya. Saya rasa sudah oke, sudah bisa. Ya, tinggal nanti kreasi kamu sendiri aja gimana cara mengatur. Ya, teman-teman. Ini sudah oke. Apakah ini mana yang perlu dihitamkan? Silakan dihitamkan. Ini misalnya mau dihitamkan boleh. Ini dihitamkan. Mau dibesarkan sedikit lagi boleh. Cara membesarkan teman-teman boleh mengikuti gaya saya ya. Caranya boleh dari keyboard, tekan CTRL, tanda kurung siku buka dan tutup, atau tanda kurung kurawal. Tekan CTRL dan tanda kurung kurawal. Kurung kurawal tutup. Jadi begini dia untuk membesarkan otomatis. Nah, tanda kurung kurawal buka, ini dia mengecilkan. CTRL tanda kurung kurawal itu untuk memfungsi cepat. Kalau nggak suka pakai ini keyboard, boleh dari sini pilih dari font
besarkan, kecilkan, boleh. Nah, lihat kesesuaiannya. Misalnya 14 masih cocok, oke. Pak, ini naikkannya kayak mana Pak? Tinggal kau naikkan aja gini pelan. Tekan, tahan gitu ya. Naikkan ke atas. Dah. Ini kalau kamu anggap sudah oke, silakan save. Simpan. Simpan di mana? Buat rapi di komputer kamu ya. Simpan dia di mana? Di desktop. Misalnya apa nama filenya? Tugas-tugas kuliah, gitu ya. Rapi bikin, jangan lupa. Setelah begini, enter 2 kali, klik ini lagi, bikin lagi foldernya. Tugas komputer. Buat rapi sebanyak mata kuliahnya supaya jangan bingung. Bikin rapi. Nah, simpan apa ini? Kasih namanya tugas 1 sejarah komputer. Simpan, save. Nah, kan udah muncul ini jadinya seperti ini kan? Nanti kamu tinggal melanjutkan ke halaman berikutnya. Ini Pak, kayak mana nih Pak? Udah sempat di tengah-tengah. Tekan aja backspace. Biasanya akan balik dia ya. Tekan backspace, sudah mulai lagi. Kata pengantar. Daftar isi. Baru masuk nanti pendahuluan, pembahasan, penutup. Baru daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka inilah yang akan kita bahas setelah habis Zoom meeting kita ini, 1 sesi. Zoom meeting kita udah mau habis teman-teman. Setelah ini langsung bergabung kembali dengan Zoom meeting ini. Sampai ketemu setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah mau habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini langsung bergabung kembali teman-teman ya. Saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka referensi. Kayak mana cara mengutip yang baik dan benar. Ini yang banyak dipermasalahkan dosen di tugas-tugas. Jangan kita copy paste punya orang. Itu namanya plagiat. Ya, plagiat itu mencuri punya orang. Jadi harus disertakan siapa nama. Itu yang akan kita bahas setelah ini. Saya akan langsung end aja ya. Jadi kita bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi. Alhamdulillah pertemuan ini kita lanjutkan kembali. Terima kasih teman-teman. Pada pertemuan pertama saya sudah menjelaskan sedikit bagaimana kita menggunakan Microsoft Word untuk pemenuhan tugas-tugas dari mata kuliah. Nah, yang menjadi kendala berikutnya adalah mahasiswa sampai hari ini masih banyak yang tidak paham bagaimana cara melakukan pengutipan dan menulis daftar pustaka di setiap tugas-tugas yang dikerjakan. Mohon diperhatikan share screen saya berikut ini. Nah, ini adalah contoh yang tadi. Saya akan buka dokumen baru. Ini dokumen baru, blank dokumen. Nah, saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana sebenarnya cara melakukan kutipan ya. Dan daftar pustaka ya. Caranya ada dua, satu ada cara manual. Yang kedua ada namanya dengan cara aplikasi, berbantuan aplikasi ya. Aplikasi namanya aplikasi Mendeley. Ya, nanti saya akan jelaskan dalam waktu 40 menit ke depan kita akan selesai. Ini mohon didengarkan bagus-bagus supaya saya tidak mengulang-ulang penjelasan. Yang pertama, manual itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Google Scholar. Ya, saya akan jelaskan dulu bagaimana cara menggunakan Google Scholar. Yang pertama, Anda buka ini. Di website Anda buka Google Scholar. Google Scholar Anda ketik. Anda cari, boleh yang paling atas, boleh yang kedua ya. Silakan Anda cari yang paling atas ini aja, klik. Setelah Anda klik Google Scholar, misalnya Anda mau cari apa? Misalnya mau cari tentang sejarah komputer atau misalnya apa? Bolehlah sejarah
perkembangan komputer misalnya. Sejarah perkembangan komputer. Misalnya ini aja lah, cari. Nanti akan banyak dikasih kepada kita tulisan-tulisan. Tapi teman-teman fokuslah kepada yang ada PDF-nya di sebelah kanan. Ya, downloadlah yang ada PDF-nya di sebelah kanan. Biasanya kalau dia ada PDF-nya itu berarti dokumennya ada, filenya ada. Oke? Nah, teman-teman pertama perhatikan dulu apa yang mau kamu ambil dari tulisan itu. Misalnya saya ambil dulu yang ini teman-teman, atmajaya.ac.id. Saya klik kanan ya. Klik kanan, open new tab. Open di sini. Kita tunggu beberapa saat, mungkin ini karena jaringan. Kita nanti akan diarahkan ke jurnal. Ya, biasanya teman-teman itu ambillah referensi-referensi dari jurnal-jurnal penelitian orang ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini judulnya Perkembangan Teknologi Rapid Prototyping. Studi literatur. Udah, ambil aja dulu. Cara mendownloadnya dari mana, Pak? Dari sini. Di sini ada tulisan full text. Klik di sini. Untitled. Klik tunggu, biasanya dia akan mendownload otomatis. Sedikit lama ya. Oke. Coba kita cari yang sudah ada tadi. Ini tadi sudah ada saya download tadi yang ini. Di kelas 2 kelas tadi pagi. Ini sejarah komputer, ini dia. Ini filenya. Sejarah komputer. Anggaplah sudah download teman-teman ya. Oke. Untuk men-skip ya supaya mempercepat karena dia tadi agak lambat jaringannya. Ini baru muncul ini. Mendownload. Oke, udah muncul ya. Inilah jurnal yang barusan. Nah, ini jurnal yang tadi. Rapid Prototyping. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman nanti apa yang mau teman-teman ambil dari sini. Jangan teman-teman ngambil satu paragraf gini langsung copy paste. Itu berdosa namanya. Ya, tidak dibenarkan. Misalnya teman-teman ambillah dulu sedikit dari apa misalnya. Dari sini. Misalnya inilah. Misalnya kita mau ngambil ini aja lah. Contohnya yang singkat aja kata-katanya. Misalnya ini. Rapid prototyping berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang lainnya. Satu kalimat kita ambil. Kita copy. Ini klik kanan copy ya. Copy, buka dokumen yang kosong tadi. Ini cara manual ya. Kamu paste, klik kanan paste. Kalau nggak ada paste, kamu boleh pakai CTRL V dari keyboardmu ya. Tekan CTRL sama V, maka muncul kayak gini. Yang tadi itu kan, ini dia kan yang saya ambil tadi. Rapid prototyping makin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang lainnya. Sekarang pertanyaan saya, ini pernyataan siapa tadi? Ini pernyataan si Andi Rinanto sama Wahyudi Sutopo. Ini bukan punyamu kan teman-teman? Ini bukan pernyataan kalian ini kan? Bukan kalian yang bikin ini kan? Nah, karena bukan kalian yang bikin ini harus kalian sertakan ini. Sumbernya dari mana? Maka dibikinlah buka kurung. Siapa ini yang menjelaskan ini tadi? Namanya tadi Rinanto sama Sutopo. Dalam melakukan pengutipan manual, repotnya itu kita harus mencari-cari tahu siapa namanya lagi. Repot jadinya. Oke, ambillah nama keduanya. Rinanto dan siapa tadi namanya? Sutopo. Dan Sutopo. Diambil nama kedua ya. Contoh saya, Supriyadi Panggabean. Ambil nama kedua saya. Apa nama kedua saya? Panggabean. Ya, koma. Tahun berapa tadi tulisannya? Kita cek. Oh, ini tahun 2017. Ya, ini adalah kelemahan yang manual. 2017. Nah, kayak ginilah teman kalau teman-teman melakukan suatu kutipan. Jadi kalau bisa misalnya sebelum ini ada kata-kata dari teman-teman. Komputer berkembang. Misalnya ini kata-kata teman-teman kan sangat pesat sekali. Dimana dimulai dengan munculnya misalnya ya rapid prototyping.
yaitu rapid prototyping, berkembang, boleh. Ini berarti menurut pendapat Sirinanto dan Sutopo. Nanti di daftar pustaka, ini wajib teman-teman buat. Caranya gimana Pak? Supaya cepat dengan cara manual ini, tapi cepat. Caranya buka lagi Google Scholar tadi, Atmajaya tadi, ini di sini ada simbol ini teman-teman. Ada simbol kutip di sini. Tengok ini. Sini ada simbol kutip. Ini kamu klik ini sekali. Kamu klik, kemudian kamu arahkan kursor kamu ke sini. Kamu copy. Ini kamu letakkan kembali ke daftar pustaka. Kamu tinggal CTRL-V ya, untuk paste ya. Kamu tinggal paste aja. Udah, sudah rapi teman-teman. Tidak perlu lagi teman-teman capek nulis di mana tahunnya, kayak mana, berantakan, repot. Inilah yang disebut dengan cara manual. Ya, namanya manual Google Scholar. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Jadi setiap yang dikutip, setiap yang kamu kutip wajib muncul di daftar pustaka. Jangan nggak muncul. Kalau nggak muncul di daftar pustaka berarti kamu telah plagiat. Kamu ambil punya orang tapi kamu anggap seakan-akan punya kamu. Begitu. Paham? Teman-teman? Paham? Baik. Baik. Kalau sudah paham ini, saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu dengan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini sama seperti yang tadi. Ya, teman-teman. Cuman teman-teman di sini perlu untuk menginstal dulu. Ya, install dulu aplikasinya. Caranya gimana? Perhatikan caranya. Pertama, buka dari sini. Ketik Mendeley Desktop. Mendeley Desktop. Ketik enter. Ketik yang paling atas. Ini. Download Mendeley Desktop. Klik sekali, klik kiri. Kemudian kalau kamu sudah seperti ini, kamu perhatikan laptop kamu itu apa? Apakah Apple? Kalau Apple pakai ini. Apakah Linux? Kalau Linux pakai ini. Biasanya laptop kita kebanyakan Windows. Pakailah ini langsung, klik ini langsung. Klik di sini sekali. Nanti kamu akan otomatis mendownload. Laptop kamu akan meminta untuk mendownload. Kamu downloadlah dia dulu. Kamu tunggu. Saya kebetulan pakai Internet Download Manager untuk mempercepat pendownloadan. Namanya Internet Download Manager, ya. Namanya Internet Download Manager. Ini untuk mempercepat pendownloadan suatu file. Seperti itu ya. Oke. Nah, setelah siap di-download, kamu langsung jalankan. Cara menjalankannya, kamu buka dulu di mana foldernya berada. Open folder. Kebetulan di laptop saya kan sudah ada ini. Maka saya langsung tekan aja langsung. Klik kiri 2 kali. Nah, ini kamu next. Next aja terus. I agree. Next. Kemudian install. Nah, kenapa muncul seperti ini di tempat saya? Karena ini sudah saya install sebelumnya, ini dia. Sudah ada sebelumnya saya install. Jadi, tak perlu lagi. Jadi mohon izin, teman-teman nanti pastikan teman-teman sudah menginstal dengan baik. Dan jangan lupa nanti dia meminta email biasanya. Jadi harus teman-teman sediakan email yang Gmail Anda ya, yang connect. Ini saya cancel ya. Saya anggap nanti teman-teman, nanti kita diskusi di grup ya, kalau ada yang bermasalah untuk menginstalnya. Anggap misalnya dia sudah terinstall seperti ini. Ya. Misalnya seperti ini, nanti muncul seperti ini halamannya nanti kosong. Teman-teman langsung muncul ke sini, klik ke sini. Kalau teman-teman nanti sudah bisa, langsung teman-teman klik Mendeley-nya, cari tools. Ini nanti di sini ada tulisan install MS Word plugin. Di sini nanti ada tulisan install. Ini kan ada tulisan uninstall. Ini berarti sudah nginstal ini. Kamu nanti cari di sini, nanti langsung kamu klik nanti di sini. Uninstall ya. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti dia terkoneksi dengan Word kamu ini. Itu tujuannya. Jadi kamu install nanti dari sini nih. Tools, install. Saya nggak mungkin klik ini nanti otomatis jadi menghilangkan nanti jadinya. Kamu klik ini sekali, nanti kamu ikuti prosesnya. Nanti kamu akan
diarahkan ke komputer, ke Word. Nanti di Word kamu klik references. Ini, reference. Klik sekali. Udah. Setelah itu kamu lihat sudah muncul dia Mendeley-nya. Ini Mendeley. Inilah ciri-ciri sudah muncul Mendeley. Jangan lupa reference. Nah, kayak mana cara makainya, Pak? Cara makainya sama kayak tadi, teman-teman. Cara makainya setelah Mendeley diinstal, jangan lupa tadi apa? Tools, kemudian install MS Word plugin. Yang ketiga adalah cari kembali file di Google Scholar. Kemudian download file PDF-nya, kemudian simpan di satu folder. Carilah 15 sampai 30 PDF jurnal tentang judul makalah. Nah, paham ya teman-teman? Nah, yang keempat, baru gunakanlah Mendeley-nya dengan simple. Jadi, langkah selanjutnya, saya akan mendownload dulu dari Google Scholar tulisan-tulisan. Nah, mohon izin teman-teman, saya tadi sudah mendownload sebagian tulisan. Ini dia. Ini tulisannya tadi, downloadan saya di kelas. Ini tadi mana tadi? Dokumen. Ini dia. Saya tadi ada mendownload tadi ini. Ini tadi sejarah komputer tadi udah saya download. Nih ya, ini tadi tulisannya sudah saya download. Terus apalagi tadi? Ini anggaplah sudah saya download ya. Sebentar ya. Nanti teman-teman download juga nanti. Ini misalnya jurnal skripsi, ada jurnal skripsi namanya Agustina. Nah, tahu ini dianggap penting, silakan juga pakai ini. Nah, silakan nanti Anda carilah 15 sampai 30. Semakin banyak jurnal yang kamu pakai, semakin bagus. Nah, kita sekarang masuk kembali ke sini. Mendeley. Pak Supriyadi, kayak mana kita bisa menggunakan Mendeley ini, Pak? Nah, pertama kita klik dulu file. Ini klik file. Sebentar, ada yang mau bergabung ya. Ada yang mau bergabung di Zoom tapi dia belum bisa. Sebentar, stop. Ini dari tadi nih, Cut Mailida sama Rahmadina Siregar. Oke, saya lanjut kembali. Oke, ini ya. Saya lanjutkan kembali. Buka file. Ini sini add file. Klik add file. Klik add file. Kemudian cari mana PDF yang kamu download tadi. Misalnya ini, sejarah komputer. Open. Nah, ini langsung muncul kan? Ini satu. Kemudian add file. Nah, misalnya cari lagi apa lagi? Mana salah satu lagi? Misalnya ini ya. Jurnal yang tadi, yang siapa tadi ya, yang prototype. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau nengok isinya, dari sini cara menengok isinya. Dari sini. Tengok ini apakah sudah benar ini apa belum. Nah, ini. Nah, bisa teman-teman klik 2 kali ya. Klik kiri 2 kali di sini. Langsung diarahkan kemari. Langsung terbuka PDF-nya di sini juga. Di Mendeley itu juga terbuka. Nah, cek dulu, benar nggak nih? Orangnya, cek dulu namanya. Andi Rinanto. Ingat ya, kata kedua jadi di depan. Ya kayak gini. Tapi Mendeley-nya nanti udah otomatis itu teman-teman. Nggak perlu kamu ganggu-ganggu lagi. Makanya itulah enaknya pakai Mendeley. Tahun berapa ini? 2017. Benar. Volumenya 18. Benar. Isunya nggak ada. Halamannya 105 sampai 112. Udah benar. Ini nggak usah dibaca abstrak. Langsung aja ini. Berarti ini udah benar. Udah oke nih. Ini udah oke. Satu lagi cek dulu ini yang tadi, Ivan Sudirman. Misalnya kita contohkan dua dokumen ya mau kita pakai ya. Nah, misalnya ini 2003. Ini ada volumenya nggak? Oh, ini nggak ada volumenya. Kosongkan. Ada isunya nggak? Oh, nggak ada isunya. Oh, udah kosongkan. Apa namanya jurnalnya ini? Oh, kuliah pengantar ilmu komputer. Oke, 2003 ilmu komputer. Oke, ini udah oke nih. Oke, Pak, save. Udah mantap? Udah. Langsung kita ke Mendeley.
Langsung kita buka Word kita, Microsoft Word kita. Kita mau memasukkan kata-kata apa dari sini. Misalnya kita masukkan yang ini aja lah supaya cepat ya. Kita ambil ini aja nih. Ini sampai sini ya. Ini kita copy dari Mendeley aja, kita copy ya. Nggak usah dari PDF. Ini kita copy. Kita copy nih. Copy. Pindahkan ke yang tadi, dokumen tadi. Ini contoh ya. Contoh penggunaannya ya. Contohnya, misalnya kamu udah kasih kata-kata dikit. Bla 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 bla. Misalnya kamu katakan gini. Rapid prototyping, misal ini hanya contoh. Prototyping semakin berkembang dari tahun ke tahun. Ini bahasa kamu nih. Tahun ke tahun. Dan menurut informasi bahwa kamu paste yang tadi. Kamu paste yang kalimat yang tadi bahwa perkembangan rapid prototyping tidak terlepas dari perkembangan komputer, khususnya teknologi CAD, RAM sudah muncul lebih dulu di tahun 60-an. Ini kan kata-kata yang tadi nih. Ini yang kita ambil dari ini tadi kan? Dari Mendeley kan? Dari tulisan siapa tadi? Si Andi Rinanto. Nah, disinilah enaknya. Kamu kasih spasi sekali, kamu klik ini, insert citation. Disinilah enaknya menggunakan Mendeley, insert citation. Nah, kamu klik di situ Rinanto. Nah, langsung muncul ini Rinanto. Tengok teman-teman. Ini dia Rinanto. Nampak ini Rinanto? Langsung kamu klik OK. Klik OK, nanti otomatis dialah yang akan membuat seperti tadi. Nah, dialah yang bikin. Nggak perlu lagi kita yang ketik sendiri. Rinanto dan Sutopo. Nggak perlu. Dia nanti yang membuat sendiri. Ya. Pak Supriyadi, di mana muncul daftar pustakanya, Pak? Oh, enak kali teman-teman. Langsung tinggal satu kali klik, langsung jadi daftar pustaka. Misalnya Pak Supriyadi tambahkan dulu kata-kata satu lagi ya, pakai si Ipan tadi ya. Misalnya kita ambil dari tulisan si Ipan. Yang ini Ipan ini. Apa misalnya mau kita ambil? Ini misalnya ini. Manusia juga menemukan cara untuk mekanik sampai lebih cepat. Ingat teman-teman, kamu dilarang mengambil satu paragraf langsung dari satu tulisan. Itu menyalahi aturan. Nanti kamu kena plagiat. Oke ya, ini misalnya kita copy ya. Copy. Buka Microsoft Word tadi kembali. Mana tadi tulisanmu? Buat di bawahnya ini. Buatkan lagi Ctrl V. Paste. Nah, misalnya teman-teman pengen menggunakan gaya berbeda. Boleh teman-teman bikin di depan gini. Menurut. Ini ya. Menurut. Nah, menurut siapa? Buka kurung langsung. Masukkan insert citation. Menurut si Ipan kan tadi namanya. Ipan. Nah, langsung klik OK. Langsung muncul di sini teman-teman, tengok ini. Menurut Sudirman dan Wahono 2003, karena ini kutipannya di depan, ini tadi namanya kutipan di belakang teman-teman ya. Diletak di belakang, ini namanya diletak di depan. Kalau diletak di depan, jangan lupa titik 2 pakai tanda petik. Seperti ini. Titik ya. Misalnya seperti ini teman-teman. Ini misalnya paragraf baru. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Pak Supriyadi ini belum rapi, Pak. Gimana cara merapikannya supaya rata kiri, rata kanan? Klik blok dulu semua, blok. Klik home, ini pilih ini. Rata kiri, rata kanan. Udah rapi kan? Nah, setelah rapi Pak Supriyadi, kayak mana caranya memunculkan yang tadi, Pak? Dua tulisan tadi, Pak. Gampang teman-teman. Klik reference. Pilih insert bibliografi. Klik sekali langsung muncul semua. Dua-duanya langsung muncul. Tengok ya, saya klik. Jadi nggak perlu lagi capek-capek. Udah langsung muncul. Pak, ini kayak mana merapikannya? Silakan kamu geser dia ke kanan. Seperti ini. Kamu pakai tab ya. Di situ ada tombol tab di laptopmu. Tab. Kamu backspace. Nah, Pak Supriyadi ini belum rapi, Pak. Ini kayak mana nih? Jangan lupa home ini. Atau kalau mau cepat CTRL-J, Ctrl-J. Nah, supaya cepat rapi dia. Tapi kan Pak, biasanya yang di bawahnya ini Pak agak menjorok ke dalam. Ya udah geser lagi, baru atasnya aja yang kamu klik ini geser ke dalam. Oke, teman-teman sudah muncul peringatan 10 menit lagi. Ini sudah mau habis waktunya. Yang ini Pak kayak mana? Sama caranya. Ini kamu geser dulu ke kiri sampai sini. Kamu tarik ini kembali. Nah,
Ini sudah rapi sebagai suatu tulisan. Ciri-cirinya udah pakai Mendeley. Kalau diklik daftar pustakanya, dia langsung kayak berwarna kayak gini, abu-abu gini. Nah, gini, ya kan? Tapi kalau dilepas dia balik lagi putih. Kalau di print nanti nggak nampaknya itu. Ciri-ciri Mendeley, dia kalau diklik gini ada hitam-hitam, ada putih-putih, apa namanya, abu-abu ini, kayak gini. Nah, inilah namanya teman-teman yang sangat diperlukan dalam pengetikan. Mohon maaf teman-teman, dosen pun terkadang masih banyak juga yang masih kurang paham terkait Mendeley ini sendiri. Jadi kita sebagai mahasiswa semester 1 ini sangat penting, dan saya nanti menyuruh kalian untuk membuat tugas sejarah perkembangan komputer menggunakan Mendeley. Silakan nanti Anda ketik di Microsoft Word, memakai aturan yang tadi ya, memakai aturan rata kanan kiri pakai A4, pakai marginnya pakai 3433, pakai huruf Times New Roman 12. Kalau di judul mungkin bisa 14. Ya, judul 14, biasa bisa 12. Tergantung lah. Nanti kamu masukkan nanti Mendeley-nya ke dalam. Nanti ketika saya klik nanti tugasmu, kalau begini berarti kamu sudah berhasil benar. Mari kita sharing nanti di grup teman-teman. Siapa yang sedang menginstal, silakan nanti sharing di grup. Yang sudah berhasil silakan nanti dikasih tahu di grup, Pak saya sudah bisa. Nanti yang sudah bisa itu yang menginstal, itu saya catat sebagai keaktifan nilai 100 hari ini di daftar nilai saya. Silakan, ada pertanyaan teman-teman? Kalaupun saya terlalu cepat, nanti silakan ditonton kembali nanti rekaman ini, dan saya akan upload nanti di YouTube insyaallah. Yang baru saya upload baru PPKN kemarin, dan ini belum masuk kepada Mendeley. Silakan Milawati, angkat tangan. Ya, izin bertanya, Pak. Silakan. Bagaimana, Pak, jika kalau kami yang nggak punya laptop, Pak? Nah, ini masalahnya. Yang nggak punya laptop, mohon izin, mohon maaf, cobalah dipinjam dari bapaknya, temannya, atau siapanya. Tetap harus diupayakan. Karena namanya mata kuliah komputer, kalau tidak ada laptop dan komputernya, kayak manalah kita menggunakan atau mempraktekkannya nanti. Minta tolonglah Milawati ya, tetangga sebelah atau siapa yang ada. Mohon izin ya. Kita, Pak. Sama-sama. Mutiara Mariani Siregar, silakan. Pak, maaf Pak. Cara ngetik itu pakai aplikasi apa Pak? Maksudnya? Soalnya kurang. Kalau mau ngetik gitu kan Pak di laptop gitu, itu pakai aplikasi apa Pak? Namanya Microsoft Word. Oh iya Pak, makasih Oke. Pak. Iya, sama-sama ya. Oke. Ya, Microsoft Word ya teman-teman. Oke, silakan. Yang lain? Ini yang lain kemana ya? Pada off cam semua ini. Kenapa ya? Ada kegiatan kah? Cut Mailida, Fadila, Arifin, Dwi Putri. Apa karena nggak dicek-cek ya? Jangan marah, jangan salahkan saya nanti kalau sesekali yang off cam ini nanti kalau nggak ada pemberitahuan langsung saya remove ya dari chat ya, dari Zoom ya. Kalau misalnya ada pemberitahuan, Pak, mohon maaf jaringan saya misalnya begini, silakan, boleh, saya tidak akan remove karena sudah ada pemberitahuan. Tinggalkan aja di chat Zoom. Di chat di Zoom ini ditinggalkan, nanti insya Allah saya baca. Tapi kalau orangnya ada tapi memang sengaja lari, melarikan diri begitu nggak nampak, itu kacau tuh. Itu ngajak gaduh namanya. Mau golek-golek, nanti golek-golek siap ini ya. Anda adalah kaum rebahan kan? Saya juga. Oke, udah mau ajan teman-teman. Ada pertanyaan satu lagi, ada dari Milawati. Milawati tadi udah ya? Silakan turunkan tangannya. Capek kali nanti tanganmu itu. Ya, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi teman-teman, oke, Elvina Azaria, silakan. Pak, batas waktunya itu kapan ya Pak? Batas waktu pengumpulan makalah. Makalah ini nanti dikerjakan tugas individu teman-teman ya. Makalahnya ini tugas individu. Judulnya Sejarah Perkembangan Komputer. Itu judulnya. Batas waktunya adalah hari Senin depan. Jadi sebelum hari Selasa kita kuliah, itu sudah dikumpul. Dan kalau bisa dilaporkan perkembangan Mendeley kamu di grup. Mohon grup itu jangan aktif hanya ketika udah mau kuliah hari Selasa. Tapi kalau hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kayak hutan, nggak ada penghuni, ya kan? Saya harapkan itu juga aktif grupnya, saling sharing di sana.
yang sudah bisa nanti berbagi ke temannya, bagi pengalaman, bagi kalau saya belum sempat menjawab, nanti silakan yang sudah bisa, ya. Itu saya catat loh sebagai keaktifan itu. Berarti anak ini pintar ini. Dia udah selesai duluan menginstal, dia udah siap, dia bisa ngasih tahu temannya, mengajari temannya. Ini layak nilai A. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu catatan-catatan saya, ya. Nggak perlu saya bilang-bilang semuanya di sini. Saya menilainya tidak harus berdasarkan kepintaran, tapi berdasarkan kebaikan, rajin menghidupkan kamera, itu semua penilaian buat saya. Ya, nggak perlu harus saya sampaikan secara detail satu persatu kepada kalian. Ada lagi pertanyaan, Elvina? Pengumpulannya secara e-learning atau gimana, Pak? Pengumpulannya nanti saya kabari, ya. Kerjakan aja dulu, install dulu Mendeley-nya. Kalau ada kendala, jangan lupa download dulu. Nanti install, jalankan. Udah dijalankan, nanti kalau ada kendala, nanti foto, kirim di grup. Pak, ini berikutnya gimana? Kalau ada yang sudah berhasil, silakan nanti yang berhasil juga boleh memandu, mengajari teman-temannya yang lain. Pengumpulannya nanti di e-learning. Ya, baik. Insya Allah 1 atau 2 hari ini mudah-mudahan saya selesaikan e-learningnya ya. Saya upload nanti di sana, nanti ada forum tugas pertemuan 1. Nanti di situ Anda masukkan nanti. Ya, selesaikan aja dulu, nanti Makasih ya, Anda tinggal Pak. upload. Ya, batasnya nanti hari Senin. Jangan ditanya kapan terakhir, tapi tanyalah kapan mulai bisa dikumpul. Diganti pertanyaannya, dibalik. Dibalik ya, jangan kapan terakhir, tapi kapan Pak mulai bisa dikirim. Sabar dulu menunggu, mungkin akan mulai bisa dikirim, mungkin nanti dari Kamis atau dari Jumat. Siapkan aja dulu. Oke? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Karena ini sudah mau habis meeting kita, sudah tinggal 2 menit lagi. Sebelum tertutup nanti sebaiknya kita tutup dulu. Iya, Khairun Nisa silakan. Pak, izin bertanya mengenai rekaman yang Bapak upload ke YouTube biar bisa ditonton lagi, Pak. Itu kapan ya, Pak? Yang mana? Kan ini kan kita record, kan Ya. Bapak bilang mau upload. Yes, oke. Langsung insya Allah hari ini nih, insya Allah. Ya. Kalau nggak ada halangan, mungkin sore. Kalau sudah siap nanti saya akan kirimkan nanti linknya. Saya akan kirimkan videonya nanti ke grup. Nisa ya. Oke. Terima kasih Nisa, betul. Iya, Pak. Memang benar harus kita tonton supaya kita bisa mengulang kembali ya Nisa ya. Bagus, bagus ya. Iya, Mohon, Pak. ya mohon bantuan nanti ditekan tombol merahnya ya. Ya bukan untuk cari duit, tapi tujuannya untuk membagikan informasi pengetahuan. Nanti ditekan. Ya, teman-teman yang punya channel YouTube juga silakan dibagi Iya, Pak. di grup nanti. Kami siap untuk mensubscribe. Subrek-subrek ya istilah bahasa sekarang. Yang punya YouTube juga boleh dibagi. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Dan jangan salah teman-teman, mata kuliah saya ini wajib seluruh mahasiswa wajib memiliki akun YouTube. Ya, wajib memiliki akun YouTube. Nanti saya akan kasih tugas teman-teman untuk bikin video di situ. Ya, karena itu juga pengetahuan komputer. Komputer yang berbentuk handphone. Ya, komputer bisa editing. Ada namanya editing pakai Filmora, KineMaster. Teman-teman juga harus belajar itu nanti. Insya Allah kita akan belajar itu juga nanti di mata kuliah saya ini. Kayak mana cara belajar editing, memasukkan, membuat muncul depan halamannya, kayak mana kita sambil bicara muncul muka kita di pojok kiri. Ya, kita nanti mau ke sana. Pokoknya setiap satu orang harus memiliki satu akun YouTube. Kenapa? Tujuannya bagus. Nanti kalau kalian udah jadi guru, kalian menyimpan semua di dalam pembelajaran-pembelajaran, misalnya kalian rekam, kalian simpan, itu nanti bisa kalian bagi ke murid-murid. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa datang, sakit, kalian tinggal kasih link YouTube-nya aja ke anak-anaknya. Anak-anak ibu, tolong tonton dulu ini ya. Ibu nggak bisa hadir, ibu lagi sakit melahirkan. Tolong pelajari ini ya, nanti dibantu sama ibu ini, nanti menggantikan ibu. Ibu itu hanya duduk aja ya, memantau kalian. Kan nggak bisa. Kalian tetap hadir di situ walaupun kalian melahirkan. Jadi fungsinya tetap ada. Jadi mari kita manfaatkan teknologi itu untuk mendukung mata kuliah kita. Makasih teman-teman, sudah mau habis waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tidak perlu foto lagi teman-teman ya. Karena tadi sudah di foto.